Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu majelis yang sangat-sangat mulia, yaitu majalisul ilm, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik di majlis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah di antara tujuan kita mengadakan majlis ilmu seperti ini. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati, menjaga hati, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anggota badan yang kita terus berusaha agar selalu sehat, terhindar dari penyakit, maka demikian pula kita harus memiliki perhatian lebih terhadap hati kita. Karena hati yang jelek maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek pula. Hati ini perlu disiram, perlu dirawat. Jangan sampai kita kebablasan dalam mencari kehidupan dunia, dan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan tidak merasa berdosa lagi. Itu hati yang sudah mati. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta, anak tidak bermanfaat kecuali yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya itu selamat. Baik, melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab yang sedang kita bahas masih berkenaan tentang penjelasan dan tafsir tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dalil yang ketiga, yaitu surat At-Taubah ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatannya orang-orang Yahudi, perbuatannya orang-orang Nasrani yang menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah, yakni dalam masalah ketaatan.
di mana mereka lebih taat kepada ulama-ulama mereka, kepada pendeta-pendeta mereka daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari penjelasan yang sudah kita sampaikan, tauhid melazimkan ketaatan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid jamaah sekalian. Sekali lagi, tauhid melazimkan ketaatan hanya kepada Allah. Artinya, kalau kita mengaku sebagai manusia yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu harus lebih taat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada manusia, apalagi kalau ketaatan tersebut memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi prinsip dalam ketaatan kepada makhluk. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Imma kita taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, ya, murid taat kepada guru, bawahan taat kepada pemimpin. Maka semua itu dilihat apakah perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Kalau bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Seperti misalnya ada aturan di sini, karyawan tidak boleh sholat Jumat, dia harus tetap melayani konsumennya. Maka wajibkah kita mentaati pemimpin kita? Tidak boleh, karena sholat Jumat adalah perintah Allah, ya harus dilaksanakan. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, berikutnya kita akan jelaskan dalil yang keempat dari bab tentang tafsir tauhid. Dalil yang keempat ini pengarang membawakan surat Al-Baqarah ayat 165, yang pada intinya ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara konsekuensi tauhid di mana seseorang harus betul-betul cinta hanya kepada Allah saja. Tidak boleh dia cinta kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas ya tentang masalah cinta dari kacamata tauhid. Dan juga nanti kita akan bahas di antara bentuk syirikan adalah syirkul mahabbah, syirik cinta. Kita baca ayatnya. Surat apa tadi? Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yakni sebagai tandingan bagi Allah, di mana mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, mereka amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita baca, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai makhluk tersebut seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, mereka amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan banyak pelajaran, banyak faedah-faedah ilmu yang insya Allah kita akan sebutkan poin per poin
agar mudah untuk dipahami dan juga dicatat. Faedah yang pertama menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid melazimkan cinta hanya kepada Allah saja. Tauhid melazimkan cinta hanya kepada Allah saja. Namun jangan dipahami setelah kita mendengarkan faedah ini, oh berarti kita nggak boleh cinta sama istri dong. Ya, apalagi kalau ditanya, Mas, cinta nggak sama aku? Enggak, aku hanya cinta kepada Allah. Gimana? Enggak, aku gak cinta kamu gitu kan, gak boleh syirik. Ya, maka ini salah kaprah dalam memahami cinta. Yang nanti kita akan sebutkan macam-macam cinta, diantaranya adalah ada cinta tabi'i, cintanya seseorang kepada istrinya, kepada anaknya. Ya. Jadi ini tauhid melazimkan cinta kepada Allah saja. Jadi inilah yang disebut dengan mahabbah al-ubudiyah. Mahabbah al-ubudiyah. Apa itu cinta al-ubudiyah? Nah ini nih yang perlu digarisbawahi. Ya. Artinya cinta hanya kepada Allah adalah cinta yang disertai dengan 3 hal. Cinta yang disertai dengan 3 hal. Yang pertama adalah at-ta'zim, di mana kita cinta kepada Allah disertai dengan pengagungan kepadanya. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta yang disertai dengan al-khudu, yaitu ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, at-tazallul, yaitu cinta yang disertai dengan penghinaan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan cinta al-ubudiyah, mahabbah al-ubudiyah. Ya. Yang mana cinta ini hanya boleh ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, pengagungan, ketundukan, penghinaan. Nah, maka siapa saja yang dia, perhatikan, mencintai kepada makhluk ada unsur 3 perkara ini, berarti dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Iya. Misalnya seseorang cinta kepada istrinya, tapi dia disertai dengan ketundukan yang mutlak kepada istrinya tersebut. Apapun yang dipengeni nama istrinya, dia penuhi. Apapun yang disuruh sama istrinya, dia penuhi. Ya, sehingga akhirnya istrinya misalnya menyuruh untuk berbuat maksiat. Ya, suruh untuk berbuat maksiat, dia lakukan. Karena apa? Cinta kepada apa? Istrinya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi cinta yang di dalamnya terdapat 3 unsur ini, pengagungan, ketundukan, penghinaan, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan ibadah hati. Ya, dan inilah menjadi standar hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di dalam hati kita terdapat cinta kepada Allah, maka itu terhitung sebagai ibadah. Jadi selama nih di dalam hati kita cinta kepada Allah, maka selama itu kita terhitung sedang apa? Beribadah. Maka di sini harus kita pahami jamaah sekalian, yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya kajian, tetapi ibadah itu memiliki cakupan yang sangat luas, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwal wal a'malil batinah wal zahirah. Baik itu berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan yang nampak yang sholat. Kita kalau lihat orang sholat, kelihatan dia lagi sholat enggak? Iya, itu namanya ibadah badan. Nah, ibadah hati itu apa diantaranya? Tawakal, ya, bersandar, takut, berharap, ya, maka itu adalah ibadah. Dalam kondisi sulit misalnya, ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu namanya ibadah. Nah, demikian pula cinta. Selama di dalam hati kita cinta kepada Allah, maka saat itu pula kita terhitung sedang mengerjakan apa? Ibadah. Jelas sampai sini? Jadi tauhid melazimkan apa? Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Maka dari sini dapat kita ambil faedah lain, bentuk-bentuk syirkul mahabbah. Jadi bentuk-bentuk syirik cinta. Jadi orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan bukan hanya dengan perbuatan. Jelas orang nyembah kuburan itu jelas dia melakukan apa? Kesyirikan, karena dia sujud kepada kuburan, sujud kepada patung. Itu sangat jelas. Nah, ternyata orang pun jatuh ke dalam syirik bisa jadi dalam masalah hati. Nah, inilah yang kita akan bahas secara khusus, syirkul mahabbah, kesyirikan yang terjadi karena sebab cinta. Apa saja bentuk-bentuk orang itu terjerumus ke dalam syirik dalam masalah cinta? Yang pertama adalah menduakan Allah dalam kecintaan. Ya, menduakan Allah dalam hal kecintaan. Maksudnya apa? Yakni ya, seseorang mencintai makhluk seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada makhluk seperti kecintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cinta yang disertai dengan apa tadi? Pengagungan, ketundukan dan perendahan. Seperti ayat yang sedang kita bahas di sini, ya kan? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintai makhluk tersebut seperti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan seorang cinta kepada makhluk seperti dia cinta kepada Allah, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan seperti apa orang yang cinta kepada makhluk sebagaimana dia cinta kepada Allah. Yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah fayakunu fi qulubihim mahabbatun lillah wa mahabbatun lil asnam. Seperti mereka yang menyembah patung, menyembah berhala, ya, mereka cinta kepada berhala tersebut seperti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya mereka datang ke kuburan gitu kan, kuburan wali, mereka cinta kepada wali seperti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua cinta yang selevel. Di dalam hatinya itu dia cinta kepada makhluk tersebut dan juga cinta kepada Allah. Ini enggak boleh. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah. Jadi dia lebih cinta kepada siapa? Kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga lebih parah lagi.
cinta kepada makhluk dan dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada makhluk tapi tidak cinta kepada Allah. Ini lebih buruk. Ada enggak? Ada jamaah sekalian. Bahkan hal ini terjadi ada di kalangan umat Islam. Ya, jelas ini lebih buruk. Dia cinta kepada makhluk tapi tidak cinta kepada Allah. Seperti apa contohnya? Yuhibbuna awliya'ahum aksar mimma yuhibbunallah. Di mana ada sebagian manusia, mereka itu lebih cinta kepada wali, ya, daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kadang ada orang disuruh bersumpah. Sumpah dengan nyebut nama Allah. Maka kadang ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, saya tidak mencuri. Kadang dia bersumpah seperti itu, kadang jujur, kadang apa? Berbohong. Tapi sekarang suruh dia sumpah dengan menyebut nama wali fulan. Apalagi dia sedang berada di kuburan wali tersebut yang dikenal dengan makam keramat. Berani enggak dia bersumpah dengan menyebut nama wali tersebut dengan keadaan berbohong? Berani atau tidak? Takut. Takut apa coba? Kualat, ya kan? Iya, takut kualat. Oh, gak berani saya kalau itu mah. Ya kan, nanti ada apa-apa lagi terjadi pada saya. Tuh, ya kan? Nah, ini menunjukkan dia itu lebih cinta kepada wali daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula orang yang umroh, kadang yang menjadi tujuan utamanya itu adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, bukan untuk tawaf. Jadi niatnya di rumah, saya belum pernah ketemu sama Nabi, saya pengen ziarah ke makam Nabi. Jadi itu yang menjadi tujuan utamanya. Berarti dia lebih cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini hal-hal seperti ini kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mungkin kita, ya, bukan hanya cinta, takut juga jamaah sekalian. Iya. Contohnya apa? Kadang orang itu melakukan kemaksiatan enggak takut, ya, enggak takut. Iya. Tetapi ketika dia misalnya disuruh keluar malam lewat kuburan, takut gak dia? Takut, ya kan? Tuh, berarti lebih takut pada apa ini? Takut kepada setan, ya kan? Maksiat, Allah liatin, dia gak takut. Iya. Dan seperti misalnya, ya, ini cerita ya. Kayak kemarin waktu saya naik ke Gunung Merbabu gitu ya. Itu ditemukan ada batu, tapi dia udah kayak dipahat gitu ya, ceguk gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu, saya duduk aja di situ gitu kan. Saya nengok belakang, di lubangnya itu ada duit, ada rokok, ada kembang-kembang, ya kan. Nah, ada orang lewat, Pak, nggak boleh dudukin. Emang kenapa? Kualat pamali. Gitu itu kan. Ya saya bilang, itu enggak apa namanya, tatayur apa, khurafat itu Pak. Saya bilang cukup kita baca doa itu aja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahkan ada yang enggak mau deketin batu itu. Tuh, takutnya luar biasa kepada penunggu tempat tersebut. Sementara saya lihat dia gandengan sama laki-laki gitu kan, enggak pakai jilbab. Begitu. Ya artinya kepada Allah dia berani, tapi kepada makhluk itu dia takut. Banyak kejadian aneh-aneh di gunung itu ya. Sampai di Sumbing itu sebelum naik dibekalin apa namanya, disuruh bawa merica, bawang ya, cabe, rujak. Ya, dipesan ini ya, nanti pulang harus bawa lagi gitu kan. Ini orang yang sudah bertauhid mengapain dibuang aja gitu kan. Tapi kalau orang yang kadang dia lebih takut hal-hal seperti itu, dia simpen yang aman biar gak kehujanan gitu kan, biar dia bisa bawa pulang lagi. Tuh,
Jadi rasa takutnya luar biasa kepada makhluk tersebut. Takut kualat lah, takut kejadian ini, kejadian itu, ya kan? Nah itu yang kita harus singkirkan jauh-jauh dari hati kita. Sementara dia nggak sholat, ya, naik gunung sama pacar, nggak ada merasa takut jamaah sekalian. Jadi sama jin takut, sama Allah nggak takut. Ini contoh orang itu lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cinta kayak gitu. Ya, karena dia lebih cinta kepada wali, akhirnya ya dia berani bersumpah. Dia bersumpah hanya berani ketika jujur saja, kalau bohong takut kualat, istilahnya kayak gitu. Nah, berikutnya, jadi kesimpulannya, faedah yang kedua, syirik mahabbah itu ada berapa bentuk tadi? 3. Yang pertama apa? Iya, yang kedua. Yang ketiga. Naam. Kemudian faedah yang ketiga, ya sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa cinta kepada Allah adalah ibadah. Maka kita harus berusaha untuk selalu cinta kepada Allah. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara untuk menumbuhkan cinta kepada Allah dan mengokohkan cinta kepada Allah jika memang itu sudah ada dalam hati kita? Jadi kita akan sebutkan caranya. Cara menumbuhkan cinta kepada Allah dan mengokohkannya. Nah, kenapa banyak orang yang kadang dia tidak mau mengerjakan ibadah? Karena yaitu tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dengan lisannya dia mengatakan, "Ya, saya cinta kepada Allah." Tapi tidak terbukti dengan aplikasi dalam kehidupannya. Dia tidak beribadah. Berarti dia sebenarnya tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama untuk menumbuhkan rasa cinta ini, yang pertama adalah kita mengenal Allah terlebih dahulu. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin rasa cinta kepada Allah itu tumbuh dalam hati kita kalau kita saja tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah mengatakan, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Orang yang mengenal Allah pasti dia pun akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya agar kita mengenal Allah? Mungkin ya kita kenalan sama Allah. Ya enggak, gimana mau kenalan ya? Karena suatu hal yang mustahil. Ingat, suatu hal yang mustahil, manusia itu bisa melihat Allah di dunia, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur. Orang yang mengaku melihat Allah ketika bermimpi, maka dia adalah pendusta. Ya, jadi cara mengenal Allah itu dengan pertama adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, seperti ini. Kita belajar tauhid tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Karena dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sifat Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, itu kita pelajari itu. Yang kedua adalah mempelajari syariat-syariatnya. Jadi kita pelajari itu ilmu fikih. Makanya ilmu syari itu yang wajib untuk kita pelajari bukan hanya tauhid, tapi juga apa? Fikih. Cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari hikmah-hikmah dari disyariatkannya suatu ibadah. Ternyata jamaah sekalian, kalau kita pelajari semua syariat-syariat, perintah maupun larangan
yang Allah tujukan kepada kita, maslahatnya itu kembali kepada siapa? Kita sendiri. Tuh, lihat kasih sayang Allah. Iya. Zakat, masalahnya kembali kepada manusia itu sendiri untuk menutupi penyakit-penyakit masyarakat. Ngutang, ya kan, minta-minta. Zakat untuk menghilangkan itu semua. Iya. Zakat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mereka hidup dalam kondisi miskin. Itu kan maslahat. Kenapa Allah syariatkan menikah? Jadi orang itu hanya boleh melampiaskan syahwatnya hanya dengan istrinya. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada syariat menikah, rusak dunia ini jamaah sekalian. Ya, di mana orang itu berzina, penyakit AIDS akan tersebar kemana-mana, ya kan? Sekarang aja dengan adanya syarat menikah masih banyak orang yang berzina, akhirnya AIDS pun akan tersebar. Begitu. Puasa dalam rangka untuk melatih diri kita, karena kan ya badan kita ini ya seperti mesin ada wayanya, istilahnya turun mesin, ya kan? Dia harus istirahat. Nah, demikian pula badan kita, ya, lambung kita perlu istirahat. Subhanallah. Jadi dengan mempelajari syariat-syariat Allah, ya, bahwasanya ternyata syariat Allah itu masalahnya kembali kepada manusia itu sendiri, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas jamaah sekalian? Jadi ini yang pertama. Cara menumbuhkan rasa cinta harus apa? Mengenal Allah. Yang kedua, ya, rasa cinta kepada Allah itu akan tumbuh dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita jamaah sekalian. Sekali lagi, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Kenapa kita cinta kepada orang tua? Iya kan? Iya, kalau kita ditanya, ente cinta sama orang tua? Jelas cinta. Kenapa? Karena kalau kita mengingat kebaikannya sangatlah luar biasa. Iya, mulai dari mengandung kita, kemudian melahirkan, nyuapin, mendidik, membesarkan, jadilah kita sebagai manusia yang normal. Ini semuanya dengan izin Allah, sebabnya karena adanya siapa? Orang tua. Antum jadi sukses gitu kan, tidak lepas dari usaha orang tua kalian. Makanya ya, kebaikan-kebaikan apa saja yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita itu tidak akan membalas jasa mereka jamaah sekalian. Antum mau ngasih apa aja untuk orang tua, nggak bakal terbalas. Ada seorang yang datang kepada Ibnu Umar, subhanallah, dia haji bersama ibunya. Dari melangkahkan kaki dari rumah sampai pulang lagi ke rumah, itu ibunya digendong. Tawaf, sa'i, mau wudu, mau sholat digendong. Dia nanya, apakah itu sudah membalas kebaikan ibuku? Belum ada apa-apanya itu. Ada yang lebih parah lagi. Ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya. Dia mengeluhkan dan juga bercerita, wahai imam, aku memiliki bapak yang sudah tua dan hanya tiduran di ranjang. Artinya ini bapaknya sakit apa ini? Sakit stroke. Enggak bisa ngapa-ngapain. Dan orang ini mengatakan, wahai imam, akulah yang mengurusi segala-galanya, yang nyuapin, yang mandiin, bahkan ketika dia BAB, aku yang nadangin kotorannya tanpa ada rasa jijik. Dan hal itu aku lakukan sudah 10 tahun. Apakah semua kebaikan-kebaikan yang aku lakukan sudah mengganti jasa kedua orang tuaku? Apa kata Hasan Al-Basri? Belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena dulu kau ketika masih kecil, kau dicebokin oleh orang tuamu berharap agar kau menjadi manusia yang sukses, dan mereka menyobekin kamu dengan penuh rasa sayang. Sekarang kau lakukan itu hanya untuk menjalankan perintah agama, dan terkadang terbesit dalam hatimu mendoakan kapan dia mati.
Ya karena ya itulah artinya di sini jamaah sekalian. Kenapa kita cinta kepada orang tua? Karena kita mengingat apa? Jasa kebaikan-kebaikan orang tua kita. Nah, demikian pula untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kebaikan-kebaikan. Karena semua yang ada pada diri kita sekarang ini, harta, rumah, mobil, motor, usaha, kesehatan badan, itu semua siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya. Dan semua nikmat yang ada pada kalian itu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat taufik, nikmat hidayah. Antum mau hadir kajian di sini, subhanallah, itu adalah nikmat hidayah, nikmat taufik. Antum ketika mendengar azan segera ke masjid, itu adalah nikmat apa? Taufik. Ya. Ketika ada wanita yang ngajak berzina, ngajak kenalan, ngajak pacaran, antum tolak karena ingat istri, ingat anak yang sudah menikah, maka itu nikmat apa? Taufik jamaah sekalian. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya penduduk surga mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ahli surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Jadi dan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah, perhatikan. Hikmah kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur. Tuh. Ingat itu. Iya. Jika kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah akan menjadikan kita selalu bersyukur. Karena di antara watak manusia itu selalu mengeluh. Khuliqal insanu khalu'a. Mengeluh. Ya. Dan makanya sedikit sekali yang bersyukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Seperti dalam kondisi sulit seperti ini jamaah. BBM naik. Apa imbasnya? Barang-barang pun ikut naik. Ya, orderan yang biasanya banyak jadi sedikit. Ini imbasnya jamaah sekalian. Ya, artinya kita semua dalam kondisi sulit. Namun yang harus kita pahami jamaah sekalian, ternyata kondisi seperti ini, naiknya harga barang tidak hanya terjadi di zaman kita saja. Ya, kita harus sadar bahwasanya kejadian naiknya harga barang sudah terjadi kapan? Di zaman Nabi SAW. Para sahabat datang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, gola si'ar fasail lana. Wahai Rasulullah, barang-barang pada naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Apa jawab Rasulullah? Innallaha huwal mus'ir al-qabid al-basit ar-razik. Subhanallah, Rasulullah mengatakan dengan jawaban yang telak, jawaban yang penuh dengan keimanan. Allah lah yang menaikkan harga, yang mengatur harga. Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang, yang menyempitkan rezeki seseorang. Allah lah yang memberikan rezeki. Ini jawaban keimanan. Artinya dalam kondisi seperti ini kita harus kedepankan berbaik sangka kepada Allah. Dan ini semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bukan kita hadapi dengan mengeluh, stres, apalagi bunuh diri, apalagi melakukan kezoliman-kezoliman. Ya. Dan juga yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kenaikan harga BBM itu tidak mempengaruhi rezeki kita. Ya kan? Rezeki kita mah begitu-begitu aja. Mau harga BBM turun, naik, ya kita kan orang yang beriman meyakini bahwasanya rezeki kita semua sudah ditentukan, tidak mungkin bertambah, berkurang, dan juga tidak mungkin tertukar. Makanya Rasulullah mengatakan la yamuta ahadun hatta yastaghfir rizquha. Jadi tidak akan mati kalian sampai sempurna rezeki kalian. Begitu. Ya. Makanya dalam kondisi seperti ini jamaah sekalian, kita ingat nikmat-nikmat yang lain. Kita lihat sisi-sisi yang lain. Saya tanya jamaah sekalian, harga bebek pun udah naik udah lama ya? Tadi pagi makan gak jamaah?
Ya makan, alhamdulillah. Ya kan? Tadi siang makan. Alhamdulillah masih bisa makan ya kan. Ya. Bahkan saya dengar ada BBM naik, karyawan ini ada yang beli motor baru ya kan. Amin ya kan? HP-nya baru, padahal BBM naik ya kan, subhanallah. Itu yang kita lihat. Ya walaupun BBM naik kita masih bisa makan, alhamdulillah. Sehat. Ya, aman. Subhanallah, ini tiga nikmat ini orang banyak lupa nih. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Siapa aja di pagi hari dalam keadaan aman. Aman maksud di sini kita lagi berperang gak ini? Enggak, kemana-mana aman kan, antum pulang kerja enggak ada rasa takut, gelisah, takut dicegat musuh gitu kan. Alhamdulillah kita tidak sedang dalam keadaan berperang. Beda di negara-negara lain yang mereka keluar rumah harus bawa senjata. Yang kedua, diberikan kesehatan pada badan kita, anak-anak pada sehat, nikmatnya luar biasa jamaah sekalian. Yang ketiga, terpenuhi makanan pokok kita. Apa kata Nabi? Fakan nama hizat lahu dunya, seakan-akan terkumpul baginya dunia. Subhanallah, inilah hamba yang beriman. Hamba yang beriman. Ya, makanya konsep tatkala kita terkena musibah jamaah sekalian, ya, hendaknya kita menuding diri kita sendiri. Jangan nyalain orang lain, salahin diri kita. Karena setiap musibah yang datang kepada diri kita atau kepada orang lain itu disebabkan apa? Maksiat. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi kalian tidaklah tertimpa musibah melainkan disebabkan karena apa? Maksiat. Ya. Sehingga ini akan membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi intinya untuk menumbuhkan cinta kepada Allah kita selalu ingat apa? Kebaikan-kebaikannya. Ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang keberapa? Faedah yang keempat. Nah, faedah yang keempat di sini cinta itu ada 4 macam. Sebentar ya. Nah, cinta ada 4 macam. Yang pertama mahabbatullah. Yang pertama apa? Mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Yang tadi sudah kita bahas panjang lebar. Ini adalah bentuk ibadah. Iya. Yang kedua al-mahabbatu lillah. Al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Yang ini merupakan konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau memang kita cinta kepada Allah, maka konsekuensinya kita mencintai sesuatu itu harus karena Allah. Ya. Dan ini merupakan ikatan iman yang paling kuat. Apa kata Nabi SAW? Min awsaki ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. 6. Seperti kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dalam bersahabat jamaah sekalian, berteman. Jadi tumbuhkan pondasi cinta kita kepada teman adalah karena Allah. Karena ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Maksudnya apa cinta karena Allah? Artinya kita dalam bersahabat, pertemanan,
untuk saling mengingatkan, untuk mengajak kepada kebaikan. Teman misalnya jarang hadir kajian, jarang ke masjid, kita lihat update statusnya ternyata lagi jalan-jalan sama perempuan. Nah ini kan maksiat, maka kita ingatkan sebagai sahabat kita. Subhanallah, keutamaan kita punya teman yang soleh. Nanti itu ya, ketika misalnya dia masuk surga, maka dia akan bisa memberikan syafaat. Dia akan bertanya, mana temanku dulu yang dulu aku sholat bareng, puasa bareng. Ternyata dia lagi di mana itu? Di neraka. Maka dia pun meminta kepada Allah agar temannya itu dibebaskan dari api neraka. Diangkatlah dia dari api neraka. Yaitu persahabatan, pertemanan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang saling mencintai ya karena Allah, maka dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan dia mendapatkan naungan. Apa kata Nabi tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan? Yaitu diantaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a waftaraqa, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, berpisah pun karena Allah. Itu harus kita bangun jamaah sekalian. Ya. Dan juga yang kedua, yang namanya pertemanan itu harus dibangun di atas saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati, saling memahami. Ya, kadang kan ada orang yang baperan, dikit-dikit tersinggung, padahal tujuannya kita apa? Bercanda ya kan, kayak dibawa ke hati gitu. Ya, teman kayak begini nggak bisa diajak berjuang. Ya, orang yang baperan ya biasa. Ya namanya berteman, ya kadang ada candaan-candaan, jangan masuk ke dalam hati, begitu. Ya, itu yang keberapa? Yang kedua ya. Yang ketiga, cinta tabi'i. Nah, ini namanya cinta alami. Ya, cinta alami. Apa contohnya? Ya, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada suami. Nah, ini namanya cinta tabi'i ini. Ya, tabiat kita ya cinta kepada anak gitu kan, pada orang tua. Nah, ini enggak masalah, boleh gitu kan. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Siapa kata Nabi? Aisyah. Aisyah tuh, ya kan? Terus siapa lagi? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Nah, ya jadi ini cinta tabi'i. Makanya Allah katakan zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa, yang akan dijadikan indah pada pandangan manusia, di mana ya seorang laki-laki itu cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Ini manusia normal. Yang enggak normal itu laki-laki senang sama laki-laki. Nah, itu hati-hati jamaah sekalian. Yaitu bukan cinta pertemanan dibangun di atas keriduan Allah, tapi itu cinta dibangun di atas nafsu gitu ya. Ya, makanya kita juga harus paham hal-hal seperti ini. Kalau udah teman dikit-dikit gandeng tangan segala macam gitu kan, itu udah menjurus ke arah sana. Dan ini saya sampaikan hal seperti penting. Mungkin kita sudah gede paham ya, tapi anak-anak kita ajarin kayak begini nih. Saya ingatkan pada antum gitu kan. Saya itu media untuk ke arah sana itu udah luar biasa, fitnahnya luar biasa. Ya. Walaupun kita menyekolahkan anak di sekolah Islam, harus betul-betul waspada dan mengawasi. Ajarin sama anak-anak gitu kan. Nah, kalau ada teman laki-laki dikit-dikit pegangan tangan, kamu dipegang-pegang pipinya gitu kan. Ya, apalagi sudah megang kemaluan, jangan, kamu harus berontak. Gak boleh itu. Ya, terutama di dunia pondok ya kan. Jangan dikira aman dunia pondok. Iya, mau pondok sunnah atau pondok biasa gitu kan. Kadang penyakit seperti itu biasa di pondok gitu ya. Ya awalnya adik kakaan ya kan. Kamu mau nggak jadi adik aku? Gitu kan. Gitu. Udah mulai itu ya kan, teman bareng ya, sikat gigi tukaran, andukan. Ya kalau udah kayak begitu udah biasa. Terus
Kamu kenapa ya jadi dia tampil sebagai orang yang mencintai dia, menyayangi dia gitu kan. Nah, mulai ketika misalnya dia berteman sama yang lain mulai rasa cemburu. Nah, itu udah penyakit tuh. Apalagi kalau sudah tidur satu ranjang bahaya. Nah, ini penyakit. Ini anak kita harus kita didik. Kalau kayak begitu tuh nggak boleh. Iya. Bahkan ada kejadian itu ya. Bukan sesama siswa tapi musyrifnya, pengasuhnya. Nah, itu yang harus kita waspada. Ya. Nah, makanya ada pondok itu yang Masya Allah ya. Jadi orang tua itu bisa mantau dari rumah melalui CCTV. Ini saking takutnya gitu kan. Jadi orang tua minta, coba Pak dipasang CCTV di tempat-tempat tertentu gitu kan, biar mengetahui anaknya. Ya zaman sekarang itu ya zaman fitnah. Banyak kasus-kasus ya istilahnya pelecehan seksual, pencabulan ya kan. Ya hal-hal yang kita tidak inginkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Namun sekali lagi ya cinta tabiat ini menjadi dosa ketika ia berlebihan cinta kepada istri, kepada harta, kepada anak yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang keempat itu al-mahabbatu ma'allah. Dia cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah. Maka ini sudah kita bahas tadi adalah bentuk apa? Kesyirikan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkenaan masalah cinta. Ya, sekali lagi cinta kepada Allah harus diwujudkan dengan kita melakukan ketaatan kepadanya. Karena dikatakan oleh seorang penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Seandainya cintamu itu benar, maka engkau akan mentaatinya. Iya. Jadi, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita buka tanya jawab, ya. Silahkan yang mau bertanya. Silakan. Ya. Jangan apa? Iya. Takut, was-was. Iya. Jadi emang ada takut yang boleh ya. Ada takut yang tidak boleh. Artinya takut tabi'i, ada takut syirik gitu ya. Kalau yang antum sampaikan misalnya ditugas di hutan. Terus waktu itu saya nggak berani keluar tuh kalau malam. Kenapa? Karena tengah hutan banyak binatang buas. Ya. Ya kalau saya dimakan saya nggak tahu, siapa yang tahu gitu kan. Nah, naik gunung misalnya. Ya. Dia kalau malam-malam nggak berani. Tunggu siang aja naiknya. Malam nggak berani. Kenapa? Ya karena takut ada babi, ada ular, ada monyet. Ya, maka ini takut yang diperbolehkan. Takut tabi'i. Adapun takut kepada ya kayak tadi penunggu, ada jin gitu kan. Maka ini disebut namanya takut syirik gitu kan.
Kenapa? Karena yang pertama, jin-jin tersebut mereka adalah lemah. Inna kaida syaitani dha'ifa, ya kan, tipu daya syaitan itu lemah. Dan Allah katakan ya tentang perbuatannya orang-orang jahiliyah musyrikin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia mereka takut, mereka berlindung kepada jin-jin laki-laki, ya, yang berlindung itu adalah dari kaum laki-laki dari kalangan manusia. Dan ini Allah mencela perbuatan tersebut. Nah, makanya ya kayak tadi sama yang seperti saya sampaikan, ada batu yang dianggap keramat, pohon yang dikeramatkan, ya. Maka jangan sampai kita selalu menyandarkan kejadian-kejadian yang kita alami. Tuh kan, mungkin tadi tuh gara-gara ente foto-foto di sana, jadi sekarang sawan, ya kan, demam, sakit. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Itu bagian dari apa? Syirik, karena mereka tidak bisa memberikan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan, ada lagi? Ya. Oh, silakan. Ya. Yang pertama, bolehkah dua anak laki-laki akikahnya dengan sapi gitu ya? Sapi kan? Maka jawabannya tidak boleh. Iya. Yang pertama, ibadah itu kan sudah ditentukan jenisnya, tata caranya, ya. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akikah itu ya dengan kambing, ya, bukan dengan onta, walaupun harganya itu lebih mahal, bukan pula dengan sapi. Karena ya seandainya akikah dengan sapi itu diperbolehkan, tentu ada nukilan dari sahabat, ya, atau dari Rasulullah tentang kebolehannya. Jadi tetap pakai kambing utamanya, berarti dia harus beli berapa ekor kambing? 4 ekor kambing gitu, ya. Jadi bukan dengan sapi. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, sebenarnya syariat, perhatikan ya, syariat akikah itu adalah ditujukan kepada siapa? Orang tua, bukan anak, orang tua. Orang tua. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, di mana Allah telah memberikan karunia anak kepadanya, ya kan. Nah, jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi akikah itu ditekankan, yang hukumnya menjadi sunnah muakkadah, akikah yang orang tua, ya, kepada anaknya. Maka dari sini anak tidak disunahkan, perhatikan ya kalimat ini, tidak disunahkan untuk mengakikahi sendiri. Cucu juga tidak disunahkan untuk mengakikahi kedua orang tuanya sudah meninggal atau kakeknya sudah meninggal. Kalimat ini tidak disunahkan. Kalau disunahkan, berarti itu ada suatu hal yang disyariatkan, ya kan? Bahkan kita dianjurkan begitu untuk akikah kepada diri kita sendiri. Jadi itu ada nilai nilai ibadah khusus. Iya. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Iya. Jadi kan kalau kita lihat tuh hukum itu ada 3 tingkatan ya. Boleh, sunnah, terus apa? Wajib. Nah, maksudnya untuk mendapatkan pahala gitu ya. Kayak contoh misalnya, seorang wanita, apa hukumnya sholat di masjid? Wajib, sunnah, boleh? Boleh, ya kan? Tidak wajib. Kalau wajib, harus. Kalau sunnah, berarti yang sangat utama yang dianjurkan adalah di mana?
Di masjid. Tapi hukumnya hanya boleh. Sama seperti ini, akikah untuk orang tua, akikah untuk kakek nenek. Maka itu tidak wajib, tidak juga sunnah, tapi hukumnya boleh-boleh saja. Dan itu masuk kepada pahala sedekah. Karena kan pada hakikatnya kita mengadain akikah adalah untuk bersedekah, ya kan. Jadi boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksain, gitu kan. Artinya kalau utangnya banyak, ya ngapain dia akikah untuk kakek neneknya? Utang dulu dibayar, ya kan. Gitu. Cukup? Ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Semoga ya kajian ini bermanfaat ya. Semoga atas apa yang kita dapati dapat kita amalkan dan memperkokoh iman kita, begitu. Dan ini tujuan kita belajar yang insya Allah terus kita dalami pembahasan kitab tauhid. Ya, nanti mungkin kalau ada ini ya kita selingi dengan pelajaran fikih, ya kan. Ya, karena saya kira fikih juga adalah suatu hal yang wajib, begitu kan. Tata cara wudunya seperti apa. Ya, sekarang sebagai contoh, antum kalau ngusap kepala gimana tuh? Coba salah satu jamaah saya tanya yang di belakang. Kalau ngusap kepala gimana, Pak? Saya dulu nanya dulu. Kalau ngusap kepala itu begini atau begini-begini? Kalau wudu. Iya. Ini saya tanya dulu yang pakai peci ya. Bapak atau Mas nih? Mas, kalau wudu ngusap kepala begini aja atau semuanya? Kalau gitu, berarti ubun-ubunnya doang kan? Tuh, ya kan? Ini bukti, artinya kita perlu belajar lagi, gitu kan? Gimana pertanyaannya? Silakan. Iya, udah itu aja. Yang real, yang bisa saya sampaikan, antum berteman dengan teman yang soleh. Tuh. Kalau misalnya pulang, ada teman yang walaupun akrab, walaupun dia baik, tapi ngajakin nongkrong, gitaran, ngajakin bergadang malam minggu, ngetrek di sana di Gading Serpong. Apalagi dia bawa bir, waduh, itu udah nggak bisa kita istiqomah. Itu yang pertama yang paling penting. Cari teman yang apa? Teman yang soleh, Pak. Iya. Ya insya Allah mudah-mudahan di sini temannya semuanya soleh. Amin. Yang kedua, yaitu ngaji kayak gini. Ngaji. Ya, maka dengan ngaji kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Iya. Baik, jadi itu insya Allah kita akan lanjutkan nanti materi berikutnya dan kita akan selanjutnya dengan bahas masalah fikih. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.